Oke, selamat datang di video kelanjutan ya dari rangkaian pemodelan ya 3 dimensi dengan OpenFOAM ya, open source software yang open source ya. Dan ini sekarang kita akan melanjutkan, karena kemarin sudah saya ulas sedikit ya, kemarin sudah membahas tentang geometri dan siap untuk dimasukkan di dalam program OpenFOAM-nya ya. Dan ini mesh-nya juga sudah dicek kualitasnya menggunakan mesh.org secara sederhana saja, secara ringkas juga menggunakan bantuan visualisasi dari VaraView. Nah, berikut adalah kelanjutan videonya. Itu adalah CF Mesh yang kemarin terakhir kita buat ya. Ininya foldernya. Nah, kita bisa cek di bagian polymeshnya sudah terekstraksi dengan benar ya. Kita copy, kemudian kita pindahkan di folder yang akan kita buat sebagai directory folder OpenFOAM-nya ya. Lebih tepatnya interFOAM ya, kita akan mensimulasikan menggunakan interFOAM, salah satu modul yang ada di OpenFOAM. Kita berikan judul foldernya dengan Kaflida, jadi kita paste saja terlebih dahulu polymesh-nya. Jadi kita coba cari tutorial ya, sama dengan CF Mesh ya. Kemarin kita juga cari ya basis tutorialnya, tutorial yang sudah pernah di running ya, sehingga kita tidak perlu konfigurasi dari awal. Ini adalah cara cepatnya, multifase. Kita bisa ganti interFOAM ya. Ini ada 3 kondisi ya, turbulensi maksudnya, laminar, Reynolds average, dan satu lagi large eddy viscosity ya. Ini water channel ya, kita cari di bagian water channel di RAS. Komputasi ini sudah model turbulensi ya, yang sederhana, komputasinya cukup mudah, parameternya kita copy ya, jadi di bagian folder yang akan kita running, kita paste di situ. Sudah siap semua. Ini adalah file-file yang diperlukan oleh OpenFOAM yang untuk running. Polymeshnya ditaruh di dalam konstan. Zero point orig-nya ini diganti yang dari situ saja ke 0 saja. Jadi kita cek untuk setiap file atau parameter 0 itu artinya initial conditionnya itu bagaimana. Alpha water ini untuk fase, karena ini multifase, artinya di dalam satu sel itu ada beberapa fase ya, bisa beda compressible, incompressible, atau gabungan antara keduanya gitu ya. Nah, ini alpha water artinya adalah nilai 1 itu adalah untuk fase air pada sepenuhnya ya. Di dalam satu sel itu fase airnya adalah 1 untuk misal total air. Kalau bercampuran dengan udara, maka fraksi udaranya berapa dan fraksi airnya berapa. Oke, polymeshnya kita cek dulu ya. Ini mohon maaf lompat-lompat, salah kali ya. Polymeshnya boundary-nya ya, inlet patch ya, bukan wall. Kita benarkan saja, nggak masalah. Itu mungkin di dalam konfigurasi CF Mesh-nya mungkin ada yang kurang ya. Kita tapi nggak masalah lah, tidak berarti. Kita patch ganti dulu satuan. Semuanya nggak perlu diganti karena udah satu kesatuan dari ekstrak Cartesian mesh-nya yang video sebelumnya ya. Oke, gravitasnya kita cek, sudah masuk ya, minus
9,81. Transport propertinya ya, fasenya ada dua, water air dan air itu udara. Turbulensinya pakai RAS ya, Reynolds average. RAS modelnya K omega SST ya, macam-macam, ada K epsilon, ada mixing length dan sebagainya. Nanti bisa diekspor sendiri ya. Kira sudah kita mulaan aja, nggak masalah. Nah, ini kita sesuaikan alpha waternya terhadap parameter yang kita punya, atau phase atau shell ya, yang kita punya. Wall inlet ya, itu artinya yang bagian itu artinya adalah selain inlet dan wall maka didefinisikan sebagai tersebut, sebagai demikian. Oke. Nutnya seperti apa? Nutnya wallsnya tidak pakai S ya, wall. Masalah itu, sesuaikan aja dengan parameter yang kita punya. Kalau enggak nanti dia akan tidak terbaca ya. Yang tidak perlu definisikan maka biarin aja sesuai dengan tutorialnya apa modelnya. Atmosfer juga kita udah singkat ya di video sebelumnya ya, ATM. S ini sebenarnya nggak perlu, tapi salah. Ini kita sesuaikan semuanya. Ini untuk parameter kecepatan ya, kecepatan alirannya, kecepatan fluidanya. Wallsnya kita hilangkan, atmosfernya kita buat jadi sesuai dengan katanya. Ini artinya meter kubik per second, flow rate in inlet velocity dalam volumetric flow rate ya. Kita kecilkan ya, 50. Untuk model saya kira lebih terlalu besar ya, nanti akan terjadi shockwave yang luar biasa. Biar lebih stabil aja. Lihat saja masalahnya. Oke, sistem kita pilih juga direktori yang dipakai dan yang nggak dipakai di delete aja. Set file state directory juga. Nah, tinggal ada 3 ini yang utama. Kontrol directory untuk kontrol bukan directory, dictionary ya. Dictionary-nya ini adalah untuk mengontrol waktu ya, delta T, timestamp ya. Karena delta X atau delta space-nya itu sudah dikontrol di CFMass tadi ya, di video sebelumnya. Dan precision-nya seperti apa, maksimal current number ya, artinya current number itu bisa Anda cari sendiri ya, itu karena teori dasar. Current number itu adalah perbandingan antara delta T atau time step terhadap space step ya. Delta T terhadap dx dikalikan dengan kecepatan alirannya atau parameter alirannya apa. Nah, kemudian nilainya itu idealnya kalau yang eksplisit ya, model eksplisit itu di bawah 1 supaya stabil gitu. Kalau ini S-nya dihapus, jadi tadi didefinisikan tapi dihapus, tapi nggak masalah kan, nggak terbaca gitu. Tapi yang kembali lagi tadi ya, yang bagian current number-nya ya, itu kalau misal implisit boleh. Dan apakah dia tetap bisa dikatakan stabil ya, kita lihat nanti. Kita lihat di bagian rata-ratanya. Saya kira kalau misal ideal sekali ya, dianggaplah yang implisit maupun eksplisit itu harus di bawah 1. Computational cost-nya atau biaya komputasi, waktu komputasi maksud saya itu akan lama sekali, tapi memang hasilnya ideal. Nah, ini karena keterbatasan device ya. Komputer saya itu Core i7 generasi ke-7 ya, dengan Nvidia GeForce GTX ya, saya kira agak lama. Ini mempermudah ya. Nah, ini untuk mencari open form-nya, dan untuk running-nya kita pakai Ubuntu ya. Ubuntu yang menjadi satu kesatuan itu di Windows, jadi tidak perlu uninstall Windows. Ini nyari file location-nya di mana, di F ya,
app, diklat, openfoam, YouTube, openfoam, dynamic system. Kemudian ls itu untuk menampilkan ya, sama dengan JavaScript ya di video sebelumnya. Ls itu untuk menampilkan data apa saja yang ada di dalam foldernya. Oke, ini clear untuk menghapus terminalnya. Intercom kita running, ternyata ada masalah ya, masalah di bagian nama filenya. Jadi ada spasi, ada karena C++ ini nggak bisa membaca karakter spasi ya, jadi sangat sensitif ya. Saya kira karena tadi udah siap semua ya di bagian dinamika feedbacknya, itu di copy aja, di copy ya semuanya deh. Ini saya cek ulang ya bondingnya. Nah, nanti di copy ditaruh di folder yang lebih mudah untuk di tracking gitu ya. Nah, dengan besar kecil yang seragam gitu ya, tapi saja nggak masalah karena untuk mempermudah si C++ juga supaya ini gampang. Nah, saya udah punya file yang di luar ya, local disk A, langsung ke temporary file openfoam. Nah, ini biasanya saya running pakai satu file folder ini, jadi directory-nya langsung ke sini. Jangan tidak terlalu dalam masuk ke dalam file. Nanti kalau sudah selesai running, saya copy semuanya, selesai outputnya baru saya taruh di folder asalnya. Itu cara mengakalinya. Kita gunakan lebih mudah ya. Jadi ke E, habis ke E itu nanti dia di temporary file openfoam ya. Di dalamnya ada dynamic, kurang satu lagi masuk ke dalam dynamic. Nah, ternyata sudah masuk ke dalam environment-nya folder fluid dynamic. Kita panggil intercom-nya. Intercom itu modul di dalam openfoam. Sudah dieksekusi. Ini karena 3 dimensi dan multifase ya, loadingnya cukup banyak. Lanjut video berikutnya. Nah, ini tadi kelanjutan dari video berikutnya. Tadi udah berhasil running ya, dan memang nilai core number-nya itu rata-rata di 0,28 ya, di bawah 1, dan maksimalnya ada yang di sampai 21,1 ya, sekian 0,9 ya, dengan delta T itu. Justifikasi delta T bisa diubah-ubah ya sesuai dengan keinginan user, atau mungkin bahkan si openfoam-nya ya, openfoam-nya itu atau intercom-nya itu bisa dikontrol. Dictionary-nya tadi itu bisa di adjustable, jadi bisa disesuaikan delta T-nya up and down, dan enggak stagnan gitu ya. Kalau nilai core number-nya tinggi, maka delta T-nya kita kecilkan. Kalau nilai core number-nya sudah memenuhi kira-kira tadi sekitaran 20 ya, berarti ya sudah stay di situ delta T-nya. Itu bagusnya openfoam, saya kira seperti itu. Jadi fleksibel secara delta T. Ini terus running ya, cukup lama ya waktunya untuk running sampai ke semuanya sampai selesai. Oke, karena sudah running saya kira sudah bagus ya, berhasil. Kita tinggal tunggu ya running. Nah, hasil runningannya akan seperti ini, persis akan seperti ini. Kita memang menggunakan data semuanya yang apa yang saya berikan tadi ya, akan seperti ini, muncul untuk setiap 0,25 delta T write intervalnya itu 0,25 detik ya. Seperti kita buat aja result.com ya untuk lihat di para view tadi ya, ada timestep-nya kan per 0,25. Ini saya running sampai ke step ke 32,75 atau bisa dikatakan ya 33 lah, including the initial conditionnya 0 kan. Oke, ini ya para view-nya.
kemudian kita cari filenya tadi kemana, result.com-nya untuk di paragraf copy sebagai teks, kemudian copy di navigasi bagian navigate, kemudian muncul di situ result.com. Oke. Kemudian ini akan kita play ya. Ini juga perlu proses gitu, tergantung spek device Anda. Saya kira agak lama, terus nanti saya jeda gitu ya videonya sampai nanti berhasil gitu. Kalau komputasinya kalian lakukan sendiri menggunakan laptop kalian ya silahkan, itu nanti akan lama ya. Kemarin untuk studi kasus saya ini kurang lebih sekitar 10-12 jam untuk 32,75, timestepnya 0,25. Nah ini sudah berhasil ya. Parameter yang dikeluarkan itu ada apa aja, ada U ya, ada alpha water itu untuk fraksi fasa fluidanya ya, apa gitu. Tadi didefinisikan itu ada dua gitu, jadi kayak ada udara sama air. Berikut ini adalah pergerakannya ya. Ada delay gitu ya, karena cukup berat ya. Datanya cukup berat, satu file itu sekitar 12 giga gitu, satu folder maksudnya ada 12 giga. Nah ini pada timestamp ke 24 ya sudah mulai terbentuk alirannya seperti ini. Tinggal dievaluasi aja atau dianalisis ya secara parameter alirannya. Nah untuk video post processing untuk analisis dan visualisasi itu nanti akan disajikan dalam video yang terpisah. Tinggal di explore aja, ini nggak masalah juga sih. Ekstraktor perlu apa dan sebagainya, nomenklaturnya seperti apa ya, disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Ini saya kira juga bisa diekspor di dalam video ya, bagaimana kondisinya ya. Untuk 4 detik saja saya perlukan waktu yang cukup lama. Nah itulah uniknya computational freelance. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.